Susah nggak jadi dokter gigi? Susah-susah gampang sih mas. Susahnya apa, gampangnya apa? Susahnya kadang jam kerjanya Kenapa kan jam kerjanya? nggak 9 to 5 kayak orang-orang biasa. Iya, oke. Kadang kita kerja di weekend, kadang kita kerja di weekdays, nggak tentu. Kadang susah nyamain jadwal sama keluarga, sama kerabat. Oh itu tantangannya. Itu juga susah juga tuh. Tuh Oke. lumayan. Dari tadi udah banyak susahnya, gampangnya belum nih. Gampangnya apa? Gampangnya relatif sih mas ya. Tergantung beda-beda orang. Kalau saya ngerasanya gampangnya itu nggak, mungkin beban kerjanya nggak sesetres orang kantoran. Oh gitu. Mm-mm. Berarti sama sekali nggak ada stres gitu maksudnya? Ada, Tetap jelas ada? ada. Oke. Kalau yang bikin stres apa biasanya? Yang bikin stres kalau pasien lagi banyak banget atau pasien lagi dikit banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Orange. Ketemu lagi sama saya Kamal Rashid di podcast YouTube kesayangan teman-teman semuanya ya. Di YouTube channelnya Orange Dental. Kita sudah ada di Brosis alias obrolan santai seputar dentis persembahan dari Orange Dental. Dimana setiap episodenya, kalau di Brosis tuh kita pasti mendatangkan dokter gigi luar biasa gitu kan. Dan gak cuman luar biasa, tapi mereka berkenan untuk sharing kehidupannya seperti apa sih sebagai dokter gigi, suka dukanya seperti apa yang menjadi beban hidupnya, apa yang membuat dia gembira ria sebagai dokter gigi, kok betah bertahun-tahun gitu kan. Semua bakal kita bahas tuntas di Brosis kali ini. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan dokter gigi tentunya. Sudah ada dokter gigi Doni Adi Mukti. Ini Selamat dia. siang mas. Selamat pagi, siang, sore tergantung yang nonton. Dia jam berapa Oh nontonnya? iya. Sekarang betul. siang sih, oke. Iya, Ya. di sini kita siang. Ya. Dokter Doni ini juga merupakan salah satu dokter dari Orange Dental ya, Dok? Ya betul. Praktek di mana? Di Orange Dental dan Mogot. Dan Mogot. Ya. Oh, dekat dong dari sini ya? Dekat, nggak terlalu jauh mas. Oh, ya oke. Oh, soalnya rumah hostnya jauh. Oh iya. Di mana mas? Nah, Depok. Oh iya. Nah, nggak penting sih buat sahabat Orange. Semangat ya mas. Ah, iya. Harusnya yang curhat kali ini dokter loh. Malah hostnya duluan yang curhat. Oke. Dok, udah berapa lama jadi dokter gigi, Dok? Jadi dokter gigi sekitar 2,5 tahunan, hampir 2,5 tahunan lah. Ini jalan 3 tahun. Iya, hampir. Mau ke 3 tahun. Jadi udah cukup banyak pasiennya gitu kan. Udah cukup banyak pengalamannya juga. Udah masuk ke tahun ketiga. Susah nggak jadi dokter gigi? Susah-susah gampang sih mas. Susahnya apa, gampangnya apa? Susahnya itu kalau dapat kasus yang sulit susah. Kalau Iya sih, dapet- emang begitu kan kehidupan Ya ya. betul. Susahnya kadang jam kerjanya Kenapa kan jam kerjanya? nggak 9 to 5 kayak orang-orang biasa. Iya, oke. Kadang kita kerja di weekend, kadang kita kerja di weekdays, nggak tentu. Kadang susah nyamain jadwal sama keluarga, sama kerabat. Oh itu tantangannya. Itu juga susah juga tuh. Oke. Lumayan. Dari tadi udah banyak susahnya, gampangnya belum nih. Gampangnya apa? Gampangnya relatif sih mas ya. Tergantung beda-beda orang. Kalau saya ngerasanya gampangnya itu nggak, mungkin beban kerjanya nggak sesetres orang kantoran. Oh gitu. Berarti sama sekali nggak ada stres gitu maksudnya? Ada. Tetap jelas ada? Ada. Oke. Kalau yang bikin stres apa biasanya? Yang bikin stres kalau pasien lagi banyak banget atau pasien lagi dikit banget. Oh gitu ya? Jadi dokter gigi itu lebih suka yang sedang-sedang aja? Kenapa? Dokter gigi lebih suka yang sedang-sedang aja? Ya sedang-sedang aja. Ya banyak suka sih. Cuman yang penting kasusnya bisa tertangani semua. Ya. Kalau sedikit banget, Sedikit banget. yang bikin pikiran apa? Pendapatannya kan semua sedikit banget. Mas. Saya suka dokter yang satu ini. Jujur dia orangnya apa adanya ya. Kita belum 5 menit ngobrol udah banyak yang ditumpahkan sama dia ya. Karena emang tema obrolan kita hari ini adalah beban jadi seorang dokter gigi. Aduh, ini harus gue sebutin ya. Produser, aduh. Kami nyanyi. Judulnya gitu, Dok. Ada itunya ya? Ada gituannya Oh, iya. dan harus dibacain kata produser. Karena emang lagi ngetren mas. Udah enggak, masalahnya itu. Oh, udah oke. Iya, sekarang lagi ngetren lato-lato. Oh, Udah ada kasus gigi anak kena lato-lato belum? oh belum. Belum ada ya? Saya belum ketemu untungnya. Oke, stresnya itu kalau kebanyakan pasien karena pasti kan jadi overwhelm banget kan, harus ini belum lagi pasien hampir semuanya pasti pengennya ditangani secepatnya.
Iya betul. Iya kan? Udah bersungut-sungut tuh pasti di luar sana yang lagi nungguin gitu kan. Di luar ruang prakteknya gitu kan. Betul. Itu yang bikin stresnya. Gampangnya tadi relatif. Ya. Stressfulness-nya tuh tingkat stresnya tuh nggak seperti orang kantoran. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Tapi maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya yang stres-stresnya seorang dokter gigi selain urusan pasien banyak atau pasien dikit, ada hal apa lagi kah? Kalau menurut saya soalnya jadi dokter gigi atau jadi dokter gitu ya, itu timelinenya agak beda sama orang-orang biasa sih. Tapi Mas. bukannya kalau ngomongin timeline tuh terserah kita sebenarnya? Apa Iya, enggak betul, juga? betul. Cuman kan ibaratnya kayak saya nih, saya punya teman-teman lain saya jurusannya beda, bukan dokter. Heeh. Mereka kuliahnya cuma sebentar, nggak selama saya. Oh iya, Ya di saat kan? mereka udah pada foto wisuda gitu kan. Iya. Lu masih masih koas ya harusnya ya? Masih koas, betul. Masih koas, oke. Saat teman-teman saya udah mulai kerja, Iya, punya pendapatan, saya masih koas. Udah gitu pada kan. pakai kemeja, terus celana bahan, udah di SCBD atau di mana Iya, gitu. betul. Anda masih di Masih di kampus, Iya. masih di RSGM, masih nyari pasien. Oke, terus apa lagi selain itu? Itu aja sebenarnya yang penting. Ya, stresnya sih itu mungkin ya. Kalau tadi Mas tanya gampangnya mungkin kalau udah kerja nih kayak saya sekarang, kalau orang-orang kantoran kan beban kerjanya banyak tuh ya. Iya, Kadang dan sampai semakin tahun semakin meningkat biasanya. semakin meningkat dan kadang kalau kerja seharian kerja belum selesai tuh kerjaannya sampai pulang lagi ke Lembur. rumah. Pulang lagi ke rumah juga masih ada kerjaan. Cuma Iya. kan kalau dokter gigi kan selesai pasien udah. Iya, nggak mungkin bawa gigi orang pulang ke rumah, nggak mungkin Iya, ya. betul. Emang orang knockdown kan nggak juga kan gitu. Iya betul. Tapi selama 3 tahun ini seperti apa rasanya menjadi dokter gigi? Baru 3 Rasanya. tahun karena mungkin dokter juga kenal senior yang udah puluhan tahun jadi dokter Ya, gigi betul. gitu kan. So far seperti apa pengalamannya sebagai dokter gigi? Pengalamannya variatif sih, Mas. Lebih banyak sukanya atau dukanya? 50-50 lah. 50-50. Sukanya lebih suka seperti apa nih atmosfer pekerjaannya seorang dokter gigi? Kalau ditanya sukanya apa, itu gimana jawabnya? Sukanya apa? Itu tadi yang saya bilang. Jadi beban kerjanya Oh, yang ya udah, stresnya itu. kerjanya kerja Kalau pasien aja nih. berhubungan sama pasien misalnya, Kalau berhubungan sama pasien, kalau ketemu pasien yang nggak enak aja sih paling. susahnya, Ya, dukanya. Dukanya. Nggak Kalau enak tuh sukanya apa? Nggak kalau enak dilihat atau kadang ada pasien yang ngeyel, nggak mau dikasih tahu gitu kan ada juga. kayak gimana tuh dok? Biasanya dikasih tahu apaan terus dia ngelawan apa gitu? Nggak ngelawan sih. Cuman maksudnya kayak misalkan ada dia kasus apa gitu datang mau ke dokter gigi terus Misalnya dijelasin. harus cabut gigi bungsu. Ya misalkan gitu, Ah. terus dijelasin misalkan diedukasi dulu pasiennya ini gini atau misalkan belum boleh cabut dan sebagainya. Cuman ada pasien kan yang karena mungkin ketidaktahuan mereka ya, gitu jadi ya agak ngeyel sedikit gitu ya ada juga. Biasanya yang menang siapa kalau lagi debat pengeyelan itu? Dokter apa pasien? Dokternya sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasiennya pada nurut ya pada akhirnya Kan ya. harus kasih tahu pasien yang benar kan. Oh iya oke. Kan karakter pasien beda-beda ya. Iya betul. Yang paling dokter suka apa? Yang paling dokter nggak suka apa? Selain ngeyel misalnya. Kalau yang nggak suka ya, yang suka dulu deh. Yang suka kalau pasiennya kooperatif. Kooperatif. Jadi kalau misalkan dia punya keluhan apa, dijelasin, dia ngerti, terus dia ngikutin dokternya gitu. Tapi kan ada yang pura-pura ngerti dok, biar cepet aja gitu. Ada kan Iya. pasti. Yang Jadi sebenarnya dia bukan kooperatif, dia bahlul aja kayak. Ini kamu gini. Oke lah, gitu misalnya. Ya ada sih. Itu suka juga ya? Ada. Cuman yang penting dia ngikutin apa kata dokternya gitu. Ya nurut. Gitu. Kritis bagus, cuman nggak ngeyel aja sih gitu. Kritis tuh ya sahabat Orange ya. Kritis bagus cuman nggak ngeyel. Intinya jangan sotoy. Yang kuliah 6 tahun dia. Tapi pasti ada kan kayak gitu apa namanya? Masa sih dok kemarin teman saya gitu ada nggak? Ada. Terus yang dilakukan apa biasanya kalau dapat pasien dengan argumentasi seperti itu? Kemarin teman saya sama dokter AP gitu misalnya. Ya dikasih tahu aja mas, diedukasi lagi pelan-pelan, sabar biar dia ngerti, pakai bahasanya pasien. Jadi harus mengerti karakternya pasien seperti apa. Jadi misalkan kalau misalkan dia kemarin teman saya gini dok gitu kan, iya mungkin temannya dokter kan, temannya kakak gitu kan, misalnya temannya kakak mungkin begini kan kakak sekarang kondisinya beda, jadi dikasih tahu yang jelas gitu, pakai bahasa pasien sih, biar pasien juga ngerti gitu. Kalau kita bagi-bagi pasien dengan range umur, katakanlah paling kecil baru sih dok biasanya datang? Waduh,
5-6 gitu ada? Ada. Oh, ada ya? Anak-anak ada. SD gitu ada ya? Ada. Katakanlah anak-anak terus ya dewasa muda lah ya, sama bapak-bapak. Lebih suka nanganin yang mana? Nggak ada suka nanganin yang mana sih, Mas. Sama aja semua. Lebih mudah nanganin yang mana biasanya? Secara umum aja. Kalau secara umum lebih susah deh kali ya. Iya, boleh. Lebih susah nanganin yang anak-anak sih biasanya. Oh, karena takut dan segala macam. Ya, ada anak-anak yang takut, ada anak-anak yang tantrum, teriak-teriak dan lain-lain gitu. Oh, pernah ya, Dok? Pernah ada. Terus akhirnya diapain? Tantrum kan susah Susah dikendaliin. Akhirnya diapain? Ditembak bius ya? Jedar gitu enggak? Jadi dia geletak di Kasihan pojok. dong gitu. Kan jadi enggak perlu gusinya lagi. Untungnya ada orang tuanya. Oh, iya, Untungnya ada orang tuanya. Jadi dijelasin ke orang tuanya yang nenangin gitu. Kalau memang anaknya belum bisa tenang juga ya reschedule lagi, nanti datang lagi gitu. Oh. Kan perkenalan dulu, mungkin anaknya masih takut awal-awal gitu. Biasanya treatmentnya apa? Kalau biasanya kan setiap dokter gigi tuh punya treatment kalau buat nanganin anak-anak ya. Entah dia beli mainan-mainan lah, jadi di ruang prakteknya ada gitu. Kalau dokter gimana treatmentnya? Iya kalau saya paling pertama saya kasih tahu dulu nih si anaknya. Langsung dikasih informasi aja? Nggak jadi diajak main dulu atau apa gitu? Enggak, jadi misalkan ditanya tanya keluhannya apa gitu kan. Saya tanya dulu namanya dia siapa, kelas berapa, sekolah di mana, terus ajak ngobrol-ngobrol cair dulu ya. Ajak ngobrol cair, hobinya apa, biasanya dia lebih enak tuh. Lebih cair, lebih nggak takut, lebih nggak grogi gitu kan. Terus baru dikasih tahu, kamu sakitnya di mana, itu giginya yang mana yang sakit gitu. Ya misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu terus saya jelasin, nanti ini giginya ditambal ya, ditambal pakai alatnya ini. Saya kasih tahu tuh alatnya. Ini alatnya gini. Kalau misalkan dia takut, aduh takut nih alatnya tajam misalkan gitu. Karena alatnya kan kalau dilihat kan kayak perkakas kurang lebih kan. Ya betul. Misalkan takut, saya cobain dulu. Sini cobain dulu ya. Kalau sakit bilang, kalau nggak sakit bilang gitu. Saya cobain terus nggak sakit kan gitu kan. Enggak kok dok. Yaudah kita coba ya gitu. Kayak gitu sih biasanya. Kalau misalkan dia udah selesai perawatan, terus perawatannya lancar, dianya baik, biasanya saya kasih hadiah juga sih. Saya kasih permen atau apa gitu. Kok permen dok? Enggak, maksudnya ya permen atau makanan atau mainan gitu. Nggak, soalnya aku pikir kan kalau permen kan anak-anak orang tua zaman dulu gitu, jangan makan permen, ntar giginya bolong. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Oh, nah itu, mama, papa, nggak apa-apa kasih permen, mana di kamera, semua gue liatin. Jangan berlebihan. Jadi nggak serta merta anak lu nggak boleh makan permen sebenarnya. Apapun itu sebenarnya ya, coklat, nggak apa-apa juga. Jangan Manis-manis. berlebihan aja. Ya. Jangan berlebihan. Karena kalau yang manis-manis berlebihan juga anak lu ntar akhirnya lari mulu, capek tau nggak lu? Banyakan gula anak lu. Oke, itu kalau anak-anak. Iya. Mungkin yang seusia kita yang paling gampang kali ya nggak sih? Ya, dikasih taunya udah remaja, ngerti. Dewasa muda biasanya. Saya selalu berpikir yang paling challenging adalah anak-anak atau usia justru senior. Bapak-bapak gitu kan. Kan bapak-bapak ibaratnya datang ke tempat yang seumuran anaknya gitu kan. Jadi kayak, lu siapa? Lu baru lahir kemarin. Hei lu dokter. Gitu. Suka ada kesan-kesan seperti itu gak sih kalau nanganin bapak-bapak tuh? Kadang-kadang sih. Tergantung orangnya sih mas. Tergantung orangnya. Terus statementnya gimana? Datang-datang langsung cium tangan dokter mungkin? Enggak. Biar dapat respect-nya dulu gitu enggak ya? Kita saling menghormati aja mas. Kan setiap pasien mau tua muda tetap harus dihormati gitu. Kalau misalkan bapak misalkan jalannya udah agak susah ya kita bantu tuntun atau gimana. Dia lebih merasa nyaman aja sih. Tapi ketika untuk tindakan tuh nggak terlalu merepotkan juga sebenarnya ya. Kalau untuk usia dewasa sampai bapak tuh lebih ngerti lah, dia bisa tahan sakit dan segala macamnya kan. Iya betul. Jadi lebih mudah juga. Iya. Lebih suka nanganin cewek atau cowok dok? Sama aja mas. Sama aja. Kalau dokter gigi cewek, kan saya udah beberapa kali ngobrol nih di episode Borosis kan, episode sebelumnya kan dokter gigi yang saya datangkan itu kan cewek. Ada dokter gigi Jessica sama dokter gigi Agita kan. Itu mereka tetap dua-duanya punya pengalaman dapat pasien yang genit-genit gimana gitu. Pasien yang genit? Iya, jadi suka godain dokternya. Genit ke dokternya? Iya. Okay. Kalau cowok digituin juga gak sama cewek? Karena kalau enggak, saya nggak jadi nih mau masuk FKG. Karena tujuan saya masuk FKG itu digenitin pasien cewek. Pernah sih mas, jujur pernah. Terus gimana? Ya biasa aja. Masa sih? Iya.
Soalnya kalau cewek saya paham, pasti mereka malas ngeladenin. Kalau cowok kayaknya hayu-hayu aja deh, enggak ya? Enggak sih, genitnya sih nggak gimana-gimana juga sih. Cuman kelihatan saya jadi agak nggak nyaman aja gitu ngerasanya. Pernah berarti? Pernah, cuman Oke. ya saya biasa stay cool aja, stay cool. Oh Stay cool keren. aja. Toh pakai masker dan segala macam Iya. ya. Jadi muka-muka asem juga nggak kelihatan. Ekspresi nggak kelihatan. Iya. Biasanya apa sih yang terjadi? Maksudnya yang bikin gak nyaman tuh obrolan seperti apa atau mungkin gerakan tubuh atau apa gitu? Apa ya? Kalau pasien-pasien kayak gitu. Ya, kalau saya sih pernahnya kayak dibercandain sih, dibercandain Kayak aja. gimana tuh kalau boleh Ya kayak tahu? misalkan kayak, dokternya kok, aduh, ntar saya jadi narsis nih. Enggak apa-apa, enggak apa. Emang ini tempatnya kita riak dan pamer dan sombong. Oke. Nggak apa, nggak apa. Kan capek kuliahnya kan 6 tahun lebih. Oke. Boleh. Ya misalkan kayak, Ini dokter ganteng ya gitu. ya kayak gitu-gitulah. Terus Kayak gitu-gitu. langsung gimana tuh? Terus kayak, bisa aja kakak gitu aja sih paling. Saya geli sendiri. Ya kan, geli kan Iya. gitu. Semua orang juga di sini nahan geli loh. Iya, benar-benar. Bisa aja. Udah paling itu doang. Kata-katanya. Itu aja sih Apa ada paling. pick up line yang lebih jauh lagi? Nggak ada ya? Cepet minta nomor gitu-gitu nggak juga? Minta foto. Oh foto. Minta foto, ya. Suruh lepas masker gitu-gitu. Iya, heeh. Terus mau? Misalkan udah selesai nih, terus dokter Foto foto dong. dong gitu. Iya. Aku belum punya foto nih sama dokter gitu. Oke. Nah, ada kayak gitu. Terus foto akhirnya. Ya foto, nggak foto kok foto aja. nggak apa-apa. Suka ada yang nanyain Instagram gitu-gitu nggak? Belum pernah sih, Belum pernah. belum pernah. Jadi itu foto nggak tahu ujungnya kemana nggak tahu ya? Tahu, nggak tahu. Hanya bisa berdoa aja. Semoga nggak ditaruh di pinjol ya. Ini kena saudara saya nih. Oke, udah ini baru berjalan 3 tahun sih sebenarnya. Tapi masih merasa seru kah atau tetap udah ada ngerasain jenuh-jenuhnya jadi dokter gigi? Jenuh sih ada sih mas, cuman ya udah jalanin aja lah. Yang bikin jenuh apanya sih? Apa karena kasusnya sebenarnya itu lagi atau apa? Iya itu juga sih, Hmm. kayak kasusnya itu lagi, kayak ketemu pasien lagi, kayak patternnya gitu aja kan, kayak Ya. praktek. Tapi selain Tergantung itu, sih, mungkin kan ada dokter gigi lain yang selain praktek mungkin dia ada kerja yang di mana, yang struktural gitu mungkin kan ada. Ya. Cuman kalau saya ini kan baru praktek aja nih, gitu. Jadi ya patternnya kan cuman kerja praktek pulang gitu aja. Gitu. Kadang itu aja sih yang bikin jenuh. getaway-nya biasanya ngapain kalau lagi jenuh? Hobi aja paling. Hobinya apa? Eh, Jangan bilang nyabut gigi juga. Itu bukan hobi, itu kerja lagi namanya. Ya kayak apa main musik, olahraga gitu. Ngeband. Nggak ngeband sih, main musik aja mas sendiri. Yang musik tuh apa maksudnya? Iya kayak misalkan main piano di rumah gitu atau apa Keren. gitu. Ini kalau pasiennya nonton, lebih ini lagi. Udah nggak minta foto lagi loh nanti. Ternyata otak kanan otak kirinya bagus nih dokternya nih. Udahnya dokter bisa main musik lagi. Ya kan udah minta nomor rumah loh, hati-hati loh dok. Kalau ditanya misalkan kan setiap pekerjaan ada resikonya ya. Iya. Udah kebayang belum sih sejak kapan? Tapi sebelum itu mungkin kenapa sih pengen jadi dokter gigi sebelumnya? Ekspektasinya sama gak dengan yang dibayangkan ketika sebelum memutuskan untuk menjadi dokter gigi ini? Ekspektasinya Ha-ha. agak beda sebetulnya. Apa yang beda? Ya beda aja kayak Waktu itu misalkan- ngebayanginnya apa, terus yang terjadi sebenarnya apa? misalkan kayak ngebayanginnya kerjanya langsung dapat di mana gitu cepat gitu dari kerjanya, ternyata nggak juga gitu. Oh, iya? Terus misalkan ngebayangin kayak pasiennya langsung datang banyak aja gitu kan, ternyata kan nggak juga gitu. Bisa datang banyak kalau di spanduk ada periksa gigi gratis. Nah itu, Iya, itu se-RT datang iya, itu. betul. Iya. Itu sekampung datang. Iya, betul. Baksos jadinya mas. Iya, Bukan praktek. Tapi tadi sempat mention apa nggak langsung dapat kerja? Emang bukannya dokter udah pasti dapat kerja ya? Enggak juga mas. Emang kayak gimana sih mekanismenya? Nah waktu saya itu kan saya lulus persis sebelum pandemi itu. Oh iya benar, Persis karena baru sebelum 3 tahun kan pandemi. ini. Bener-bener persis banget sebelum lockdown. Saya lulus lockdown kan tutup semua tuh. Iya sih. Iya, udah, Tapi kan saya- itu special case sebenarnya. Secara umum tapi kalau ngikutin jalur normal gitu tanpa ada pandemi, sebenarnya setiap dokter gigi itu bisa langsung kerja kan? Bisa, Sebenarnya ya tergantung iya. juga sih mas. Oh iya, tetap Ya ada kan tergantungnya. mungkin aja kan dia daftar kemana tapi belum diterima mungkin aja kan. Biasanya itu kalau kita singkirkan dulu pandemi ya. Habis lulus nih. Kita tuh ngelamar ke misalkan udah dapat surat izin praktek.
Misalnya dapat udah STR dapat namanya, surat tanda registrasi. surat tanda registrasi. Ya, jadi sudah Oke. terregistrasi sebagai dokter gigi. Dan sudah boleh praktek dong? Sudah. Oke, ketika itu sudah didapatkan, apakah kita ngelamar ke klinik-klinik ke dokter ke rumah sakit atau bisa buka praktek di rumah juga atau gimana? Bisa buka praktek di rumah, bisa ngelamar-ngelamar ke klinik-klinik juga bisa. Oh, bisa ada dua pilihan itu. Betul. Jadi benar tuh ada yang bilang soalnya dokter apapun itu mau dokter gigi, mau dokter umum gitu kan. Yuk kerjaan mah udah pasti dapet gitu misalnya. Karena busuk-busuknya dalam tanda kutip lu bisa buka praktek di sendiri. rumah. Oh iya sih ya. Kalau Iya kan? dilihat dari sudut itunya iya, betul. Iya benar ya. Betul. Jadi harusnya memang tidak sesulit itu untuk mencari pekerjaan Ya, kalau betul. untuk urusan dokter. Cuman Tapi kalau untuk nyari pekerjaan di tempat lain ya itu kan belum ya tentu langsung juga. kan kalau ngelamar ke rumah sakit misalnya belum tentu ada kuotanya, Ya, belum tentu betul. ada open recruitment dan sebagainya. Ada rencana nanti buka praktek sendiri? Pengen sih insya Allah lah. Di rumah atau punya klinik sendiri? Pengennya sih punya klinik Mas. Pengennya punya klinik. Amin. Amin. Iya. Jadi berarti nggak suka di tempat yang sekarang ya? Atau gimana? Suka. Oh ya oke. Saya cuma ngetes. Kok mancing aja. ya? Iya. Jawabannya kurang aman soalnya. Buka diri sendiri. kan bisa praktek di sini terus buka Oh lagi. iya, gitu, kan bisa. jamnya fleksibel. Bagus. Kamu selamat. Oke. Dok, resiko sebenarnya. Apa sih yang paling parah yang terjadi kalau kita ngomongin seorang dokter gigi sebagai karir? Resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Kalau Ya, di pandangan dokter aja. ya kan ngurusinnya orang ya, bukan kalau kantoran kan ngurusinnya data, Berkas, komputer gitu kan. apa, Ini kan ngurusinnya orang. Orang kan makhluk hidup ya. Iya. Gitu kan. Jadi kadang Saya kayak orang bodoh dijelasin begitu. Orang kan Nggak maksud iya gitu, saya tahu. maksudnya kayak kalau misalkan ada kasus susah gitu kan ya. Kalau misalkan kayak cabut gigi misalkan gitu, cabut gigi tapi terus tiba-tiba perdarahan nggak berhenti gitu kan. Oh, Ya, itu iya, kan iya, risiko iya. juga tuh. Ya. Kayak Jadi gitu. lebih Mesti ke hati-hati pasiennya lah. sebenarnya. Iya gitu. Tapi kalau untuk dari dokter sendiri hampir maksudnya ya minim aja ya sebenarnya. Kalau untuk ke dokternya sendiri misalnya gini. Tukang itu resiko pekerjaannya kan kecelakaan kerja gitu misalnya ya kan kalau tukang. Nah, kalau dokter secara kita pribadi resikonya apa ya? Resikonya ya kalau Apakah kebius sendiri misalnya? gitu enggak sih. Enggak itu ya? itu unlikely sih kalau Iya. gitu. Oke, kan saya nggak tahu. Coba diceritain buat sobat Paling Orange. apa ya? Paling itu aja sih kalau misalkan kita kerjanya nggak benar misalkan terus pasien komplain. Yap. Pasien amit-amit, pasien nuntut gitu. Ya itu Oh resikonya iya itu iya. paling. Tetap lebih ke pasien arahnya, bukan ke kita gitu ya. Iya, kalau ke kita paling sakit punggung. Kalau posisi kita nggak bener. Oh iya. Oh iya, Karena bener. nunduk terus. Karena posisi kerjanya kadang suka Aneh. dari dokternya sendiri sih. Kadang posisi kerjanya suka masih kurang bener atau gimana gitu kan. Itu sakit punggung tuh, Mas. Itu diajari nggak sih cara apa namanya? Diajarin juga ya? Cuman kan namanya kerja kan kadang kita mesti Saya tuh pernah dicabut gigi bungsu. Itu karena giginya bentrok, terus akarnya kayaknya agak bengkok. Oke. Jadi si dokternya nyabut gigi saya tuh keras banget. Dia tuh pose kayak gitu 2,5 jam. Oh iya bener-bener. Iya. Bisa kejadian. Iya bisa kejadian. Itu dokternya kan cewek kan. Jadi saya kesian yang ngeliatnya. Tapi saya lebih kesian lagi sama saya karena gitu saya 2,5 jam. Karena ternyata akarnya tuh nyangkut gitu. Itu bisa menjadi risiko pribadi juga sebenarnya ya. Bisa. Kalau ya makanya tadi saya bilang kalau posisinya nggak bener kan kita Iya. bisa kesleo, bisa apa gitu. Tapi nggak pernah terjadi dong. Sakit punggung sih paling. Oh pernah. Pernah, sakit punggung pernah. Berarti harus ada olahraga yang dilakukan seorang dokter gigi dong. Iya betul, Iya. betul. Apa biasanya? Sarannya apa buat ini calon-calon dokter gigi yang sedang nonton? Ya olahraga aja sih yang penting apapun itu. Catur juga olahraga mas, dan itu bisa bikin saya sakit punggung kalau di pos kamling Kalau gitu-gitu. catur olahraga otak Mas, bukan olahraga fisik. Oh Olahraga iya, fisik ya kalau makanya ini. bilang dong, Oh iya, olahraga oke. fisik. Olahraga fisik benar. Ya oke. Catur tuh gini. Nunduk terus ya. Iya. Berarti kalau main sama bapak, Oh iya. mikirnya lama. Kalah lagi. Iya. Sakit Makin punggung, stres. sakit mental. Oke, itu dia risiko pekerjaannya ya, sahabat Orange. Dan kita pengen lanjut lagi soal kehidupan sosialnya seorang dokter gigi gitu ya. Kan aktivitas sehari-hari udah pasti praktek. Tapi kan praktek ada shift-shiftnya kan? Ya, shift. Dan satu shift biasanya berapa jam? 5-6 jam. Berarti sebenarnya banyak waktu kosong setiap harinya. Tergantung ambil shiftnya berapa banyak Mas. Emang satu hari bisa berapa shift satu hari?
Ya enggak kan satu hari misalkan pagi sore gitu kan. Kalau misalkan ngambil 2 shift kan seharian tuh. Oh iya benar. Jadi dari pagi dari jam berapa sampai jam berapa, terus ada sore lagi dari jam berapa sampai jam berapa. Iya. Sekuat-kuatnya seorang dokter tuh idealnya shift tuh berapa pasien sih? Karena saya tuh pernah akhirnya dokternya capek lah pokoknya. Kayaknya Jadi di beda-beda pasien terakhir dia udah gak ada dokternya deh. tenaganya. Udah lemes ya. Udah lemes. Karena nyabutnya kan beda-beda ya, ada yang susah, ada yang gampang. Iya, betul. Nah, kayaknya di hari itu dia pernah cerita dokter gigi aku, dia cerita semuanya susah. Jadi di yang Itu pasien pas lagi terakhir, apes aja tuh hari itu. iya gitu. Nah, iya kalau apes-apesnya dokter apaan? Ya itu Pas sih paling praktek. dapat cabut gigi, cuman kasusnya susah, giginya susah banget. Oh, sama ya. Sama. Berarti kurang lebih seperti itu. Paling capek itu sih. Paling capek itu. Aktivitas harian selain menjadi dokter gigi? Ngapain? Selain bermusik itu nggak mungkin hari-hari lah. Kalau bermusik pasti weekend kan? Iya. Sehari-hari ya kerja aja sih, Mas. Praktek aja. Kalian ngurusin dokumen nggak sih selain nyambut gigi orang? Dokumen ya paling dokumen buat praktek, misalkan kayak ngurus buat. Tapi nggak sehektik itu ya, maksudnya biasa aja dokumen-dokumen itu. Iya, enggak. Kalau saya yang praktek aja enggak sih, enggak terlalu sih. Jadi lebih santai sebenarnya. Iya. Cuman fokus kepada treatment pasien aja. Iya, betul. Pernah overthinking gitu nggak sama pasien atau sama cara nge-treat pasien? Overthinking pernah sih. Apa sih biasanya yang membuat overthinking? Misalnya kayak kalau ketemu pasien yang kritis banget gitu kan, kayak udah dijelasin tapi masih nanya terus, puasnya susah gitu, susah puas, nggak puas terus pasiennya. Iya, Nah itu pasti. ada suka overthinking tuh. Kadang Biasanya jadi kayak ngerasa kita yang salah gitu ya? Iya, padahal sebenarnya nggak salah gitu kan. Kayak, aduh nih pasien nanti nanya apa lagi ya, nanti tiba-tiba ngontak ke klinik atau gimana kayak gitu-gitu. Oh, oke, berarti pernah kejadian seperti itu? Pernah. Biasanya menenangkan dirinya? Let it go aja atau? Ya, Tapi akhirnya tuh pasien balik lagi nggak? Ada yang balik, ada yang enggak, tergantung. Oh. Tergantung. Kalau enggak kan alhamdulillah. Oh gitu ya? Enggak juga sih, bercanda. Karena saya udah ngobrol sama dokter Jan sama dokter Agita itu kan kemarin kepuasan menjadi dokter gigi itu ketika pasien puas Oh iya, dan sembuh gitu kan. Tapi memang ya kita nggak bisa menghindari kalau ada pasien-pasien yang rese dalam tanda kutip gitu dan membuat kita akhirnya nggak puas-puas amat gitu atau Iya, betul. jadi nggak bahagia. Itu sering kejadian juga sama dokter pasti. Pernah. Itu kadang-kadang membuat overthinking dan pulang bete tuh pasti. Iya, kayak gitu sih Mas. Gitu. Kayak misalkan treatmentnya kita udah benar, kita udah ngedukasi yang benar, cuman memang pasiennya mungkin dia minta apa kayak gitu sih. Iya. Sebenarnya pasti. bukan salah pasien juga, tapi bikin overthinking kadang-kadang ya. Iya, itu nggak bagus. Jadi sebaiknya itu kurangin. Betul. Nggak perlu overthinking lah. Betul. Apalagi over budget ya, jangan. Jadi kalau mau beli sesuatu, apa yang kita punya dulu kita Oh iya, hitung gitu betul, ya. Mas. Betul. Itu lebih penting lagi tuh. Iya. Ngomongin dokter gigi, ada target-target gitu nggak sih sebenarnya? Target apa nih Mas? Target achievement aja gitu, misalnya sehari gua mau segini atau mungkin ngikut target kalau misalnya kita kerja di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Apakah dikasih target sama mereka? Kayaknya tergantung tempat kerjanya deh. Kalau dokter di Orange Dental Saya kasih sih target enggak, apa? ya sih Nggak ada. enggak terlalu paling ya target pribadi aja paling. Berarti yang bikin diri sendiri Iya, inisiatif. kalau apa lagi pengen targetnya? aja, kalau Apa lagi tuh pengen. misalnya? Ya misalkan kayak aduh hari ini lagi pengen banyak deh pasiennya misalkan gitu. Itu mah harapan. Ya kalau misalkan atau Target tuh misalkan kayak gue pengen hari ini nyabut gigi lepas ya, tangan. kayak gitu misalnya. kayak gitu. Oh ya enggak pas tangan. Itu target tuh. Maksudnya hal yang pengen lu lakukan karena lu bisa kontrol gitu. Kalau harapan kan susah dikontrol. Misalkan kayak apa Gimana ya? coba? Ya misalkan kayak oh hari ini pengen cabut gigi yang agak lebih susah kasusnya dari misalkan kemarin pernah coba cabut gigi susah gitu. Cuman lama nih durasinya. Oh hari ini kalau ada pengulangan kasus tersebut, gue akan bertindak lebih cepat. Karena udah tahu oh ini lebih harus nyabutnya harus lebih gini lebih gitu. Nah, kayak iya, gitu iya. Lebih ke target pribadi kayak gitu aja. Iya. Oke. Dokter gigi tuh ini pertanyaan saya ke setiap dokter sih. Cuman sulit yang menjawab secara belak-belakan ya. Kaya nggak sih dokter gigi tuh? Kayak kan relatif Mas. Oh iya, buat orang Jakarta deh misalnya. Kayak apa dulu nih? Kayak kan bisa banyak nih. Kayak kowe?
Suka liburan sering. Enggak sih sejujurnya. Enggak. Punya barang-barang mahal kamu. Iya. Kamu tuh, gue jarang lu ngomong sama dokter kamu gara-gara podcast ini aja nih. Jadi bingung ngomongnya dok apa lu apa barang gua. mahal juga relatif mas menurut saya. Beda orang kan beda itunya. Sama aja sama narasumber yang lain. Ya cukup lah, yang penting alhamdulillah cukup. Cukup ya? Cukup. Nggak lebih. Cukup. Lebihnya itu kan relatif ya. Relatif mulu ya. Oh, situ Einstein, relativitas. Kalau nggak, saya nanya ini teknis aja. Dokter gigi itu, misalnya misalkan kan dokter kerja di Orange Dental nih. Iya. Sistemnya tuh gaji atau per pasien atau gimana sih penghasilan dokter? Penghasilan dokter tuh seperti apa sih? Karena aku selalu bingung. Misalnya kita pakai analogi mekanik di bengkel Ahas ya. Oke. Nah, kalau mekanik di bengkel Ahas itu per kasus dia dapat komisi. Misalnya dokter ganti oli, tapi akhirnya bukan ganti oli deh, servis besar lah. Oke. Ada ganti A, ganti B, ganti C, ganti D. Nah itu setiap ganti A, B, C, D untuk si mekaniknya itu dapat komisi itu dari situ tuh. Di luar gaji dia. Oh di luar gaji. Di luar dia. gaji itu berarti tambahan. Ada gaji lagi. Tambahan Oke. gitu. Kalau dokter tuh kayak gimana sih sistem duitnya? Kalau udah kerja di rumah saya ngerti. Iya. Duit langsung masuk ke dokternya pribadi. Ya. Nah kalau kerja sama orang tuh gimana? Kalau di tempat saya di Orange ini ya kayak gitu sih. Kayak Yang bengkel Ahas tadi kayak itu? komisi gitu ya. Oh. Jadi per Tindakan, per pekerjaan. Ya, betul. Oh gitu. Tapi ada gaji juga berarti? Enggak, gaji enggak ada. Oh gaji nggak ada? Enggak ada. Oh jadi per tindakan itu doang? Iya. Bukan per pasien berarti ya? Enggak per tindakan. Kan satu pasien bisa tindakannya kan bisa 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 1, tiga. bisa 2, bisa 3 gitu. Tambah-tambahin aja dok, saya pecahin jerawatnya ya. Nih pecahin, ntar tulis di bon. Pecahin Itu dokter jerawat. kulit kalau itu bukan dokter gigi kan. Ya kan tapi kan bisa semua. Korekan kuping mau? Gitu. Ntar dapat lagi. Yang ringan-ringan aja. Iya. Saya sikatin giginya gitu Iya, ya. ya itu. Pokoknya yang membahayakan lah. Ya. Buat nambah-nambahin lumayan. Iya, betul. Tapi kan kaya itu relatif ya. Uang itu relatif lah. Jadi nggak perlu dicari-cari amat. Yang penting berkah. Terus Ya. pasien puas. Ya, betul. Kurang lebihnya gitu ya. Jadi kalau kan kita tema hari ini tuh sebenarnya beban seorang dokter gigi. Kalau ditanya beban apa ya dok? Soalnya dari tadi kayaknya cerita dokter tuh kayak ya sebenarnya level stres juga nggak gede-gede amat gitu. Tapi yang sering menjadi beban gitu apa ya? Beban ekspektasi orang sih kalau saya. Seperti apa tuh emang orang expect kayak gimana? Pokoknya gue pengen abis cabut gigi gue rata. Padahal emang dari awal berantakan. Iya kayak gitu. misalkan secara umum aja sih mas. Kayak misalkan kadang banyak orang yang nggak tahu kalau dokter gigi itu beda sama dokter umum. Masa sih? Iya banyak yang nggak tahu. Jadi dipikir dokter gigi itu dokter umum dulu terus jadi Dokter ambil gigi. spesialis Oh jadi iya, gigi. Nah, kayak gitu. kalau itu iya. Nah itu banyak tuh yang nggak tahu kayak gitu. Jadi Padahal dipikirnya sebenarnya dokter gigi secara itu level dan pendidikan kurang lebih sama ya untuk durasi pendidikannya. sama, tapi dia benar-benar beda. Untuk ininya apa namanya beda pendidikannya dari iya. awal. Jadi yang ibaratnya dokter gigi itu ya nggak belajar dokter umum tuh nggak belajar gigi. Atau mungkin oke. belajarnya cuma sedikit aja gitu. Kayak misalkan mungkin zaman kuliah 1 semester aja gitu. Jadi kadang ada orang yang ngira dokter gigi itu jadi dokter umum juga kayak Jadi gitu. yang terjadi adalah apa tuh biasanya di ruang praktik suka nanya macam-macam. Enggak, biasanya ini di luar sih, bukan di luar ruang praktek ya. Misalkan kayak lagi ketemu orang atau apa. Temen gitu-gitu suka WhatsApp ya. Atau kerabat kayak gitu kan. Jadi suka ada pertanyaan. Biasanya dipanggil sama temen apa dok? Nama Doni aja. Doni. Don, ada putih-putih di punggung gua kenapa ya? Gitu. Iya kan kayak gue dokter gigi bukan dokter umum gitu. Ya kan lu dokter gitu Iya kan Kayak, lu dokter. Lu gimana sih belajar dokter kayak gak bisa gitu kan. Nah, kan salah gue apa? Itu yang bikin sebel. Ya kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Dan sebaliknya ya mungkin ya sahabat Orange dokter umum juga sering ditanyain gitu. Iya. Dok, gigi gingsung saya dah ini kenapa ya gitu misalnya. Iya, betul. Kan gue dokter umum bos. Nah ini fun fact-nya, saya kan ada teman punya dokter umum juga. Ada teman dokter umum. Misalkan punya teman dokter umum. Sama kejadiannya, kayak ada orang nanyain gigi ke dia. Dia bingung juga, akhirnya dia nanya ke saya ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang sebaiknya buat sahabat Orange ya,
mulai temenin deh semua dokter-dokter spesialis. Jadi lu tahu lu nanya apa ke siapa. Ya, bener dong? Iya betul. Iya, jangan semua ditanya ke dokter gigi. Emang ya apaan? Kalau semua ditanya ke dokter gigi nggak perlu ada dokter yang lain dong. Oke. Kurang lebih itu ya sebenarnya ya. Kalau beban seorang dokter gigi nggak ada lagi. Dan kalau kita bicara dokter gigi, so far di yang sering datang ke dokter gitu ya. Kasus paling umum masih itu aja nggak sih dari dulu sebenarnya? Iya. Di Indonesia nih. Udah ada perkembangan belum dari kayak dulu kan mungkin waktu dokter kecil tuh Gigi lubang gitu. gigi misalkan. lubang atau apa gitu-gitu. Udah membaikkah kalau dokter lihat dari pasien-pasien yang datang? Kayaknya masih sama sih mas. Iya ya. Sedih nggak dok? Memang paling banyak gigi lubang gitu. Cabut gigi gitu. Sedih nggak dengan kenyataan pahit ini? Seperti tidak ada kemajuan gitu dari kesadaran masyarakat soal giginya tuh. Iya, ya sih lumayan sih. Dan jangan-jangan dulu dokter waktu kecil juga menjadi kelompok yang seperti itu ya? Apa maksudnya? Ya, Yang maksudnya cuek sama gigi atau apa gitu-gitu? Alhamdulillah enggak dulu. Oh dulu enggak? Alhamdulillah enggak. Karena orang tua saya juga dokter gigi. Oh turun temurun. Jadi dari kecil juga udah tahu gigi gitu. Bisa saling ngobatin dong di rumah. Iya, alhamdulillahnya itu. Alhamdulillahnya itu. Soalnya kan tukang cukur itu ya harus nyukur di tukang cukur yang lain kan. Iya. Karena nggak bisa dia gimana coba tuh nggak kelihatan. Betul. Dokter juga kayak gitu kan. Iya, betul. Sedokter-dokter umum gitu kan dia tetap harus berobat ke dokter yang lain juga gitu Iya, kadang-kadang. Di rumah gitu tuh muter. Iya, kadang-kadang gitu. Mah periksain gigi aku gitu. Kadang gitu. Terus dokter ibunya diperiksain Kadang sendiri. tukeran. Nggak ada yang bayar tuh berarti. Ya enggak. Alat-alat punya sendiri ya. Di rumah jangan-jangan ada yang praktek lagi bokap nyokap. Dulu ibu saya praktek dulu. Di rumah? Sekarang di rumah. Sekarang udah enggak. Udah pensiun. Jadi dari dulu pengen jadi dokter gigi emang karena keluarga juga karena lingkungan dalam rumah ya? Enggak, sejujurnya baru pengen jadi dokter tuh SMA. Itu pun pengennya jadinya dokter umum sebenarnya. Bukan gigi. Bukan gigi. Walaupun nyokap dokter gigi. Iya. Pengennya dokter umum, cuman apa daya nggak keterima, ya sudah. Akhirnya masuknya gigi gitu. Kok bisa begitu? Nggak, jadi waktu itu saya nyoba ke PTN kan dulu. Kan saya ini dokter gigi, saya PTS swasta. Dulu nyoba ke PTN, nyobanya umum. Oke. Nyobanya umum nggak keterima, ya sudah akhirnya masuk swasta gigi. Iya kan di swasta juga ada dokter umum maksud saya. Nah, saya daftar swastanya yang gigi. Kenapa? Karena di Kan tuh pendek jaraknya. Nih, dengerin ya, Dok. Mohon maaf nih. Saya pasien yang kritis. Oke, iya, betul. Yang ngeyel-ngeyel tadi itu. Kan PTN sama pengumuman PTN kan nggak terlalu jauh jaraknya kan. Iya, betul. Kan kita udah pengen nih dari dulu pengen gue pengen jadi dokter umum gitu. Terus nggak diterima nih PTN. Terus kan ada waktu untuk daftar PTS. Kenapa tiba-tiba ngambil yang lain? Waktu itu banyak pertimbangan, Mas. Jadi waktu itu PTS-nya yang PTS saya itu kampusnya cuma ada gigi, nggak ada umum. Oh, Gitu. oke. Dan tapi emang pengennya ke kampus itu pokoknya. Untuk cadangan waktu itu untuk cadangan swastanya yang di situ. Oke. Gitu. Akhirnya Jadi gigi. akhirnya masuknya yang situ. Terus kebetulan karena ibu saya dokter gigi juga, berarti emang disuruh nerusin kali kayak Oh, gitu. Jadi, kayak seakan-akan ada tangan-tangan rahasia Tangan-tangan gitu tidak ya. terlihat. Tangan-tangan tidak terlihat. Oke. Oke. Kalau ngomongin seorang dokter gigi gitu ya. Pasti kan setiap orang punya target pribadi juga. Gue pengen jadi dokter gigi yang ini atau minimal yang bertanggung jawab, yang jago banget atau apa. Punya target seperti itu nggak? Sebagai seorang dokter gigi. Punya sih. Seperti apa dan apa yang sudah dijalankan gitu maksudnya? Pengennya sih pengen punya klinik sendiri nantinya. Ya tuh misalnya. targetnya kayak gitu. Kalau dari skill gitu bisa ditambahin nggak sih seorang dokter gigi tuh? Apa tetap harus ke spesialis dulu juga? Atau kita juga bisa belajar dari sekarang? Kan dokter gigi itu sama kayak dokter umum. Jadi abis jadi dokter gigi, ini saya nih dokter gigi umum. Nanti kan bisa ngambil spesialisasi lagi tuh. Iya. Nah itu juga target saya juga pengennya ngambil. Tapi selama kita jadi dokter gigi aja, bisa nambahin skill nggak sebenarnya? Bisa. Kayak apa sih? Kalau misalkan kalau kita main bola, kan kita bisa latihan sendiri itu sebenarnya. Iya. Kita mau nambah skill untuk ngolongin pemain atau juggling biar jago, tendangan bebas. Iya, betul. Nah, kalau ketika kita menjadi dokter gigi, skill-skill apa yang bisa kita tambahkan gitu untuk kinerja kita supaya lebih baik juga?
Tanpa spesialis ya? Ya, paling misalkan kayak kita training buat nambal gigi yang estetik, yang bagus gitu. Kan kita bisa tuh, ada course-course-nya kayak gitu. Oh itu bahkan ada short course-nya? Ada. Jadi kayak misalkan ngikut pelatihan buat nambah gigi estetik yang bagus, yang lebih bagus. Dari misalkan kalau di kampus diajarinnya cuma kayak gini, nah nanti ada trik-triknya lagi. Ya kayak gitu-gitu kan nambah skill kan itu kan. Iya, baru kayak tahu gitu. saya. Selain itu ada apa lagi? Kalau short course kayak gitu buat nambahin skill dokter gigi? Ada sih. Kalau yang veneer gitu-gitu pakai skill tambahan apa udah pasti bisa? Ya gitu juga ada. Ada juga. Dokter ada yang udah ada dokter ngambil? Belum. Saya paling ya itu kayak nambal. Waktu itu ada seminarnya ada hands on-nya. Ya kan hands on-nya jadi kayak course gitu kan. Buat Iya. nambah estetik gitu, kayak gitu. Bisa ngukir gitu. Bisa jadi tokoh Marvel gak tambalan saya? Batik di situ. Oh iya, keren. Jadi kalau keren gitu. Gak gitu diajarinnya. Asal rapi aja. Ya? Oke. Sesuai anatomi aja. Dok, ini kan kita ngomongin beban ya. Beban itu pasti dekat kaitannya dengan suka duka juga gitu lah ya. Pernah dapat komplain nggak dari pasien? Komplain. Komplain secara langsung ke saya sih karena kerjaan sih alhamdulillah belum deh. Mantap. Berarti 3 tahun ini clean sheet ya ibaratnya. Semoga jangan pernah ya, Semoga jangan pernah. Amin. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja sih alhamdulillah. Oh mungkin kalaupun komplain masuk lebih kayak saya nggak suka berobat gigi di Orange Dental, dokternya nggak mau dimintain foto gitu ya. Biasanya gitu kali. Enggak sih, enggak gitu. Oh, enggak sih. Paling komplainnya kayak masalah non teknis aja, kayak misalkan saya agak terlambat sedikit, misalkan saya kena macet gitu. Ya kayak gitu pernah. Saya minta maaf, saya terlambat kayak gitu-gitu. Oke, kalau untuk skill sosialisasi atau mungkin komunikasi sama pasien gimana? Itu seiring berjalannya waktu berkembang atau memang Iya benar, sering berjalan waktu berkembang. Iya. Berarti sempat ada awal-awal tuh diomel-omelin Dulu gitu-gitu. awal-awal sebelum praktek tuh saya sempat takut ketemu orang. Bukan takut sih, kayak grogi aja gitu. Karena nggak tahu bakal menerimanya seperti apa gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan ketemu pasien jadi makin biasa ngomongnya, jadi makin enak, jadi makin tahu oh pasien yang gini ngejelasinnya gini nih biar lebih ngerti. Pasien yang kayak gini ngejelasinnya gitu tuh biar lebih ngerti. Kayak gitu sih. Damprat pernah nggak? Di damprat pasien. Alhamdulillah belum pernah. Enggak pernah, belum pernah, jangan sampai. Kalau sotoy-sotoyan sering lah ya. Pasien-pasien sotoy sering. Iya, yang kayak tadi saya jelasin Iya, itu. yang tadi itu. Berarti alhamdulillah lancar-lancar aja sejauh ini ya. Iya, Selama 3 alhamdulillah. tahun ini, semoga kedepannya juga semakin Amin, lancar jaya, amin. luar Makasih, biasa. Ada saran nggak dok? Mungkin untuk cara menghandle pasien, untuk dokter yang baru mulai mau praktek juga misalnya. Pokoknya Trik-trik yang udah ditemukan sendiri gitu misalnya. layani pasien dengan hati sih. Cila. Iya, keren Cila. banget ini. Keren banget. Hai, kamu sakit apa? Gitu Ya gitu kan. Oh, nggak gitu. Maksudnya niat gitu loh. Oke. Bukan cuman kayak asal kewajiban kerja datang praktek terus ada pasien. Jangan gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak emang ditanyain benar Capek nggak gitu. sih, men? Kan sehari biasa satu shift berapa orang? Tergantung, Mas. Misalkan satu hari rata-rata aja. Misalkan Ketemu berapa orang dengan karakter berbeda-beda? 10 ada? misalkan ya 6, 7 atau 10 Saya tuh gitu. selalu mikir itu kayak gitu tuh. Karena kan sempat ngobrol juga kan sama dokter gigi yang lain. Emang komunikasi itu berperan penting banget. Iya, benar. Itu akan mempengaruhi performa lu juga sebagai dokter untuk menghandle si pasien ini. Dan Kalau mempengaruhi pasien juga. Nah, kan Mempengaruhi kalau pasien komunikasi nggak lancar, misalnya pasiennya terganggu, nggak nyaman, kita yang harusnya nambel gigi A malah ketambel gigi C, misalnya Iya, kan. betul. Jadi keganggu semuanya. Betul. Tapi ketika itu dilakukan setiap saat ketika pasien muncul, di mana satu kali praktek bisa ada 10 orang, capek nggak sih mentally? Ya capek sih pasti capek. Cuman ya udah emang bagian dari pekerjaan aja gitu. Pernah ini nggak terpengaruh karena eksternal lagi suntuk parah atau misalnya dokter udah berkeluarga maaf? Belum. Belum. Punya cewek? Punya. Lagi berantem sama Dewi. Misalkan dokter lagi berantem sama Dewi nih. Ya kan nggak tahu Iya, bener iya. apa Oke, enggak daripada saya bilang nama benernya. Iya, oke. Nggak tahu juga. Oke. Lagi berantem sama Dewi. Terus harus praktek dari pagi misalnya besok. Padahal baru semalam berantemnya. Tetap harus smiling. Oh iya. Karena harus. Nggak ngaruh. Ya terpengaruh sih, sebenarnya terpengaruh. Cuman kan pada saat kita kerja ketemu pasien ya kita harus profesional ya. Berarti Gitu kayak sih. ada on off-nya gitu ya. Tek.
Gue langsung gue harus ramah dan segala. Iyalah harus. Takutnya kan yang datang pasien pertama di pagi hari itu, mukanya mirip Dewi lagi nih gitu. Udah keinget loh. Iya. Tetap harus profesional. Tetap harus profesional. Iya. Capek juga ya. Iya, capeknya itu sih paling. Lebih ke mental justru ya. Iya. Wow. Cuman jangan jadi kayak robot aja sih kalau saya maksudnya kayak robot tuh maksudnya mungkin yang kayak tadi lo kerja doang. Iya, kayak kan? setiap pasien dia dianggap sama itu enggak. Karena kan pasien kan beda-beda ya. Iya, betul. Gitu. Ya, itu jangan kayak gitu sih gitu. Tapi ini mungkin intermezzo doang. Makin tua makin begitu tau. Iya, makin gitu ya biasanya ya. Dokter kalau makin, saya tuh pernah ketemu dokter anestesi ya, udah tua banget. Kayak keseringan kebius deh itu dokter mungkin ya. Pokoknya udah kayak waktu itu mau anestesi saya kan mau dibedah. Iya. Jadi dia yang anestesi lah kurang lebih. Kan jadi bukan dokter gigi dong. Iya. Oke, masuk ruangan nih. Oke, mau apa? Bedah anestesi ini. Oke, kasih kata. Tunggu besok. Gitu. Udah gitu aja. Udah gitu doang. Jadi itu kan kayak kerja banget kan jadinya ya. Ya mungkin udah terlalu lelah. Udah dari muda. Hai, apa kabar? Begitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman yang penting kan perawatannya benar. Tindakannya benar. Benar banget. Nggak masalah. Cuma Ya. ketika kita mengharapkan kayak oke, dokter basa-basi ya. Siang dok, siang. Oke, ketemu besok. Oke, dok, makasih. Kalau sebagai pasien kan mengharapkan dokternya lebih ramah kan pasti. Iya, jelasin apa kek gitu. Walaupun cuman anestesi kan cuman nyuntik ya. Iya, Emang nggak perlu ada dijelasin. Lu rebahan, lu gue suntik, lu ketewas kan begitu doang sebenarnya. Iya gitu. Oke, jadi dokter gigi itu titik. Jadi dokter gigi itu apa ya? Mulia lah, nolong orang. Nah. Udah gitu dong. Tabib juga. Yang jaga pintu tol juga. Iya lagi. Iya semuanya. Itu terlalu umum. Yang spesifik sedikit lah. Yang cuma ada di dokter gigi gitu. Jadi dokter gigi itu apa? Rasain kamu. Yang kepikiran itu soalnya. Semua dokter juga mulia. Ya, ada lagi. Itu emang terkesan klise, tapi itu beneran sih maksudnya. Pada saat pasien datang terus kayak, dok makasih dok ya gigi saya udah nggak sakit lagi atau gigi saya udah rapih nih sekarang jadi kalau senyum jadi bagus gitu jadi kayak itu kepuasan tersendiri. Iya jelas. Semua dokter gigi yang saya ajak ngobrol ya, sahabat Orange selalu mengatakan seperti itu dan saya tidak melihat kebohongan dari mata mereka ya. Jadi emang ketika lo merasa gigi lo ini terobati dan diperbaiki dengan bagus dan lo puas hasilnya, itulah sebenarnya bensinnya para dokter ini tuh itu, ya kan? Peluru-pelurunya untuk selalu bekerja lebih baik lagi tuh kepuasan dari lu. Iya betul. Jadi kayaknya apresiasi perlu dong, berarti ya. Ini saran dari gue sebagai perwakilan pasien ya, sahabat Orange. Nggak apa-apa loh kalau mau foto terus tag Instagramnya, terus bilang makasih dokter, gigi aku sekarang jadi kece lagi atau apa. Makasih dokter udah ini. Kayaknya itu selain untuk nambahin followers lo ya, punya konten gitu, itu jadi nyawa pribadi atau nyawa tersendiri juga atau kayak hiburan sangat amat luar biasa untuk si dokternya. Betul. Iya kan? Betul. Makanya kalau diajak foto mau. Itu bentuk apresiasi. Iya bentuk ya, apresiasi. Sama kasih Instagramnya. Gitu Instagram pribadi kan nggak apa-apa. Oke. Terakhir satu kalimat untuk untuk sahabat Orange yang menganggap jadi dokter itu selalu enak. Bisa jadi tidak sesuai ekspektasi awal Anda gitu. Iya. Karena kalau misalkan mikir tiba-tiba pasiennya langsung banyak, bisa aja tuh 3 hari nggak ada pasien sama sekali. Oke, lebih ke situ. Ya, nggak ada pendapatan sama sekali gitu. Ya, misalnya. Terus misalkan kayak ekspektasi orang lebih akan diri lo gitu. Tapi ternyata sebenarnya dokter gigi nggak sampai ke situ juga misalkan. Yang kayak tadi saya bilang. Iya, harus ada misalnya ya harus spesialis dulu misalnya untuk beberapa kasus. Ya, betul. Dokter, Dani terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga berkah selalu dan menjadi pribadi yang lebih mulia. Amin. Setiap harinya. Amin. Karena kepuasan pasien itu menjadi prioritas. Ya. Bukan uang. Ya, betul. Ya dong. Karena uang itu kaya itu relatif. Ya. Sahabat Orange, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol, udah nemenin kita ngobrol-ngobrol maksudnya di sini ya. Pokoknya untuk sahabat Orange yang pengen tahu seluk-beluk menjadi dokter gigi, suka dukanya kehidupannya seperti apa,
pertemanannya seperti apa, tantangannya dan segala macamnya. Makanya nonton terus konten podcast kita ya, podcast YouTube kita di Brosis yang ada di YouTube channelnya Orange Dental. Ingat ya, Brosis, obrolan santai seputar dentis. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau Terima gitu kasih juga, sekarang Mas. saatnya saya Kamal Rashid pamit dan Dokter Doni Adi Mukti. nah gitu. Sampai ketemu di konten Orange Dental berikutnya ya. Dadah.